Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud. Setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. Di mana-mana, calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan, kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema memastikan pilkada sehat, menjauhkan COVID-19 dan korupsi yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusako FH Unat, Jumat tanggal 11 September. Sejak pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, kata Mahfud, para cukong banyak yang menabur benih bersama para kontestan pilkada. Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di pilkada serentak 2020 yang telah memulai masa tahapan. Dia hanya mengatakan kerjasama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini sudah pasti terjadi. Hubungan timbal balik ini biasanya berupa kebijakan yang diberikan para calon kepala daerah yang telah resmi terpilih kepada para cukong tersebut. Apa yang terjadi kemudian, kata Mahfud, dampak kerjasama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang. Korupsi kebijakan, kata Mahfud, biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat. Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang tindih, kata dia. Karena ada undang-undangnya menyatakan, misalnya, seorang bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah, kata Mahfud. Pada praktiknya, kata Mahfud, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang seharusnya. Bahkan tak sedikit kepala daerah juga berinisiatif membuka izin baru bagi para cukong yang pernah membantu membiayai masa kampanye ketika pilkada sebelumnya. Soal cukong pilkada ini juga diungkap oleh salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron. Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, sebanyak 82% calon kepala daerah didanai oleh sponsor. Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya ada 82% calon kepala daerah itu 82% didanai oleh sponsor bukan didanai pribadinya, kata dia. Dari sinilah, kata Gufron, praktik korupsi di masa pilkada terjadi. Kemudian memungkinkan sebagai money politik sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah, kata dia.